Tanda hubung. Ade Armando kembali menjadi bulan-bulanan netizen gegara penyataannya yang kontroversialnya baru-baru ini. Dirinya mengatakan Ganjar Pranowo akan menang jika umat Kristen bersatu dalam tak memilih Anies Baswedan. Sontak hal ini menjadi perhatian. Banyak diantaranya menilai hal ini adalah contoh dari politik identitas yang selalu coba dibasmi oleh dosen tersebut. Dalam tayangan video yang menampilkan pernyataan tersebut, awalnya Ade mengatakan survei menunjukkan dukungan terhadap Ganjar masih di atas Anies. Namun, dalam survei yang belum menentukan masih belum signifikan. Juga suara publik masih terpecah dengan nama Prabowo, tuturnya dikutip dari kanal YouTube Cokro TV, Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Tapi kalau akhirnya tinggal dua nama tersisa di putaran kedua, mayoritas suara pendukung Prabowo mungkin sekali pindah ke Anies bukan ke Ganjar. Jadi walaupun suara Ganjar masih di atas Anies belum aman sepenuhnya, kata dia. Ade mengatakan disinilah faktor agama menjadi penentu. Sebab, survei menunjukkan walau suara pemilih Muslim terbelah, tapi ada kecenderungan lebih condong ke arah Anies. Perbedaannya tidak lebar, tapi tetap lebih banyak pemilih Muslim memilih Anies daripada yang memilih Ganjar. Sebaliknya dengan pemilih suara Kristen, di kalangan warga Kristen dukungan lebih besar diberikan kepadanya Ganjar daripada Anies, urainya. Tapi ini bukannya tidak ada berubah, kalau secara perlahan, semakin banyak orang Kristen berpaling ke Anies. Yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Imbu Ade pun memberikan gambaran perhitungannya. Ia mengatakan suara pemilih Kristen di Indonesia sekitar 10%. Kalau ekstremnya semua warga Kristen memilih Ganjar. Artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Atau taruhlah tidak ekstrim-ekstrim amat, taruhlah perbandingannya 9:1 atau 8:2. Ganjar akan tetap menang, urainya. Namun, Ade menyampaikan kalau pembelahannya adalah 5:5 atau 6:4, cerita akan lain. Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam, ujar dia. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar, kata dia. Sejumlah warganet pun membalas pernyataan Ade Armando dengan menganggap analisa tersebut bentuk politisasi agama dengan mengajak umat Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan. Ade Armando berusaha menggiring pilihan politik umat Kristen. Tentu tak semudah itu karena umat Kristen juga punya banyak intelektual yang cerdas. Provokasi Ade Armando jelas mengeksploitasi perbedaan unsur sara untuk politik inilah sebenarnya yang dinamakan politik identitas, tulis warganet bernama Harry. Warganet bernama Ardi W menyebut analisa Ade Armando ini sebagai wujud politik kebencian. Politik kebencian dan politisasi agama yang dilakukan oleh Ade Armando DKK ini hanya datang dari ketakutan kalah dalam kontestasi elektoral. Mereka tidak punya agenda politik yang jelas untuk benar mengangkat kepentingan umat Kristen di Indonesia. Cuma buat alat politik, senggahnya. Namun, ada pula warganet yang membela Ade Armando. Dicounter dengan argumen yang mementahkan analisis Ade Armando TSB dong. Emangnya politisi oplosan gak ada yang mampu berargumen iya? Kalau cuma nuduh memecah belah sih, netizens awam juga bisa. Tulis Kayana Duris. Politik identitas bukan sih ini guys. Kesian umat Kristennya dikompor-komporin Ade Armando, tulis warganet lain, suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?